Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul. Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya, jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang nggak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang memasuki sebuah ruangan. Wanita itu sendiri bernama Yesi. Dan tanpa panjang lebar, film ini pun dibuka dengan penggebrakan dua sejoli. Scene berganti kepada sebuah pesta kolam renang, di mana di situ banyak ciwi-ciwi dengan pakaian seksonya. Diceritakan kalau si Yesi ini merupakan pelayan di pesta itu. Saat Yesi sedang bekerja, terlihat ada seorang pria yang sedang berdiri sendirian terpukau melihat kecantikannya. Pria itu sendiri bernama Cyrus. Saat acara sudah selesai, Cyrus pun kembali curi-curi pandang kepada Yesi. Scene berganti kepada Yesi yang terlihat pulang ke rumah dan menemui dua adiknya. Di situ Yesi memberikan sejumlah uang jajan untuk mereka. Diceritakan kalau Yesi ini merupakan gadis yatim piatu yang hanya tinggal bersama dua orang adiknya. Dan dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Sementara Cyrus yang memang berniat ingin mengenal Yesi, dia pun mencari segala cara untuk mendekatinya. Salah satunya dengan cara mengirim teks pesan melalui sosial media. Dengan sedikit basa-basi, Cyrus pun menawarkan sebuah pekerjaan untuk Yesi. Scene berganti kepada seorang pengusaha kaya raya bernama Gary Monte. Dia terlihat sedang berada di sebuah pemakaman mendiang istrinya. Sebelum meninggal, diketahui kalau Gary ini telah lama berpisah dengan sang istri. Hal itu karena sang istri telah ketahuan berselingkuh dengan pria lain. Setelah acara pemakaman selesai, terlihat sang pastor membawa seorang anak gadis bernama Joy. Joy ini merupakan hasil perselingkuhan dari istri Jerry. Di situ, Jerry tidak mau menerima Joy untuk masuk ke dalam kehidupannya. Meskipun ayah kandung Joy sendiri juga terlihat tidak bertanggung jawab dengan anaknya itu. Kasihan ya guys, lagi-lagi anak menjadi korban. Beberapa saat kemudian, sebelum menghadiri interview dan datang ke tempat kerja Cyrus, Yesi pun terlihat sarapan dengan teman dekatnya yang bernama Valtteri. Sampai di sini, Yesi belum tahu jelas tentang apa pekerjaannya nanti. Scene berganti kepada Yesi yang telah sampai di tempat interview dan bertemu dengan seorang wanita bernama Helen. Helen inilah yang akan menginterviewnya nanti. Setelah mendapat sedikit penjelasan, sekarang Yesi tahu kalau mereka ini adalah sebuah agensi berkedok hotel yang menyediakan layanan para wanita untuk para pelanggan dengan tujuan mendapatkan uang. Sebelum Yesi pergi, dia mengatakan kalau Cyrus menawarinya pekerjaan untuk menjadi seorang resepsionis, bukan untuk menjadi seorang wanita panggilan. Akhirnya, karena Yesi berani untuk berbicara, dia pun diterima untuk menjadi resepsionis di situ. Dan di hari pertama Yesi bekerja, Helen pun datang menghampirinya memberikan sebuah baju dan sepasang sepatu. Tentunya agar penampilan Yesi terlihat lebih menarik. Cyrus juga terlihat sedang memberikan arahan-arahan kerja kepada Yesi. Tentunya sambil melakukan PDKT. Dasar cowok pinter aja ya cari-cari kesempatan. Scene berganti kepada Jerry yang terlihat pergi karena menolak sebuah tawaran dari salah satu rekan bisnisnya. Dan karena gedung itu merupakan gedung yang sama di mana tempat Yesi bekerja, tanpa sengaja Jerry bertemu dengan Yesi di depan lift. Seketika Jerry pun terpikat kepada Yesi yang baru saja keluar dari lift dan memberikan sebuah senyuman. Di situ juga ada Cyrus. Cyrus yang tahu kalau Jerry ini merupakan pengusaha yang kaya raya, dia pun memanfaatkan momen pertemuannya itu untuk memperkenalkan produknya.
Ya, kalian tahulah ya kalau produk Sirius ini apaan. Dia pun memberikan sebuah kartu nama perusahaannya kepada Jerry. Sementara Jerry yang selalu teringat kepada Yesi pun, dia mencoba untuk menghubungi nomor yang ada di kartu nama itu. Dan beruntungnya Jerry karena teleponnya langsung diangkat oleh Yesi. Merasa kalau dirinya mempunyai uang banyak dan pengaruh besar di kota itu, Jerry pun langsung menanyakan harga kepada Yesi apabila dia ingin Yesi menemaninya. Sedangkan Yesi yang tersungging karena merasa dirinya telah direndahkan oleh sang pengusaha, dia pun langsung menutup teleponnya. Akan tetapi di situ Jerry malah menjadi semakin penasaran. Dan tak terima karena teleponnya ditutup sembarangan, Jerry pun langsung komplain kepada Sirius. Karena hal itu, Sirius pun langsung memanggil Yesi untuk masuk ke ruangannya. Di situ, Sirius menjelaskan kalau dia sudah lama mengejar Jerry agar mau menjadi kliennya. Karena si Jerry ini adalah orang yang sangat berpengaruh dan juga kaya raya. Lalu, Sirius pun menyuruh Yesi untuk menemui Jerry. Karena Jerry telah menawarkan uang yang sangat banyak yaitu 10.000 peso hanya untuk menemaninya makan malam selama 2 jam saja. Berhubung 10.000 peso adalah uang banyak kalau hanya untuk makan malam, jadi Yesi pun menerima tawaran itu. Akan tetapi di saat makan malam dengan sang pengusaha, Jerry yang tahu kalau Yesi ini masih ting-ting, dia pun menggoda Yesi. Dia mengatakan kalau dirinya ingin ke tahap selanjutnya. Namun itu semua malah membuat Yesi kesal dan langsung pergi. Sementara Sirius yang ada di depan restoran, dia pun langsung mengejar Yesi karena ingin mengantarkannya pulang. Akan tetapi Yesi menolaknya dan akan pulang sendiri. Setelah memberikan uang bayaran dan membiarkan Yesi pulang sendiri, Sirius pun mendapatkan sebuah telepon dari seorang wanita. Dia diminta untuk datang menemui wanita itu. Dan ternyata Sirius sudah sering bertemu dengan wanita itu. Ya, kalian tahulah ya kalau ketemu mereka ini pasti ngapain. Beberapa saat kemudian terlihat Sirius yang sedang mengobrol dengan wanita tersebut, di mana wanita itu bernama Lucy. Lucy sendiri merupakan istri dari seorang wali kota yang sedang berada di penjara karena sebuah kasus korupsi. Oh, ceritanya kesepian nih, jadi manggil pria lain. Scene berganti kepada kantor di mana tempat Yesi bekerja. Di sana terlihat para wanita sedang mengobrol tentang berburu konsumen. Beberapa saat kemudian, Jerry kembali menelpon Yesi. Dia ingin Yesi datang ke acara perusahaannya dan menanyakan tarif untuk kesekian kalinya. Sedangkan Yesi yang tersinggung langsung menutup teleponnya. Akan tetapi Yesi harus datang karena Jerry telah menyiapkan gaun yang sangat cantik dan dia akan memberikan uang 50.000 peso untuk Yesi. Itu hanya untuk 1 kali makan malam dan ngobrol-ngobrol saja. Ya, namanya juga butuh uang, akhirnya Yesi pun menerimanya. Sesampainya Yesi di tempat tersebut, Jerry pun langsung memberitahu Yesi kalau dirinya telah mempersiapkan semua ini hanya untuk Yesi. Ketika Jerry menceritakan kisah hidupnya dulu, hal itu membuat Yesi merasa kalau Jerry bukanlah orang yang jahat dan membuat Yesi menerima Jerry sebagai temannya. Di sisi lain, terlihat Sirius yang merasakan cemburu ketika gadis yang ia sukai ternyata pergi dengan laki-laki lain. Akan tetapi, hubungan Yesi dan Sirius tetap baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, terlihat Sirius menemui Lucy. Di situ, Lucy mengatakan kalau suaminya sebentar lagi akan bebas dan membuatnya terpaksa harus tidak menemui Sirius untuk beberapa waktu. Scene kembali berganti kepada Sirius yang ingin menjalin hubungan lebih serius dengan Yesi. Dia pun mengajak Yesi untuk berlibur ke sebuah pulau. Ketika sudah sampai di pulau tersebut, tak perlu waktu lama, Sirius pun langsung mengutarakan perasaannya kepada Yesi. Yesi pun menerima Sirius untuk menjadi kekasihnya, dan mereka pun menikmati kebersamaannya itu dengan gembira. Di malam harinya, Sirius mengajak Yesi untuk mengadakan dinas malam. Akan tetapi, Yesi yang belum siap, dia pun menolaknya. Tak lama kemudian, berita kebebasan sang wali kota pun beredar. Sementara Lucy yang panik karena suaminya ternyata telah tahu perselingkuhannya dengan Sirius, dia pun menghampiri Sirius di tempat kerjanya. Sedangkan Yesi yang melihat kekasihnya dengan wanita lain, dia pun langsung pergi dari tempat itu. Sirius pun langsung berusaha mencari Yesi dan menjelaskan semuanya.
Akan tetapi di situ Yesi sudah terlanjur kecewa karena Sirius telah membohonginya. Pas lagi galau-galaunya, tiba-tiba Jerry menelpon Yesi dan mengajaknya untuk bertemu. Di situ Yesi mengatakan kepada Jerry kalau anak hasil perselingkuhan mendiang istrinya tidak patut untuk disalahkan. Karena mereka ini hanyalah anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Jerry pun akhirnya sadar dan mau untuk mengasuh Joey. Beberapa saat kemudian, wali kota pun telah bebas dan dikabarkan dia akan mencari Sirius. Sementara Sirius yang ketakutan pun datang ke rumah Yesi. Dia mengatakan kalau dirinya akan pergi untuk beberapa waktu dan akan kembali setelah keadaan membaik. Dan benar saja, ketakutan Sirius pun terjadi. Setelah dia pergi dari rumah Yesi, ternyata anak buah wali kota mengikuti mobilnya dari belakang. Yang akhirnya mereka menangkap Sirius dan membawanya ke hadapan Lucy. Mereka berencana akan membuat Sirius pergi selamanya di depan Lucy. Akan tetapi, Gary yang ternyata mempunyai hubungan baik dengan wali kota, atas permintaan Yesi, Gary pun menelpon sang wali kota dan meminta Sirius untuk dibebaskan. Akhirnya, Sirius pun selamat dengan keadaannya tidak berdaya di rumah sakit. Sementara Jerry yang sadar kalau Yesi berutang nyawa Sirius kepadanya, dia pun memanfaatkan hal itu. Dia mengatakan kalau Yesi harus membayar hutang budi atas keselamatan hidup Sirius, yaitu dengan cara menyerahkan ketingtingannya. Dan dengan sangat terpaksa, Yesi pun menuruti keinginan Jerry. Setelah kejadian tersebut, diceritakan kalau Yesi telah pergi entah kemana, yang membuat Sirius patah hati dan kebingungan mencarinya. Scene berganti pada 3 tahun kemudian. Di saat Sirius ingin menenangkan dirinya dengan pergi ke pulau, dan sesampainya dia di sana, tanpa diduga Yesi malah terlihat ada di situ. Mereka pun saling bertemu. Lalu Yesi menjelaskan kenapa dirinya pergi, di mana Yesi sangat merasa bersalah karena sudah tidak suci lagi. Akan tetapi karena kuatnya cinta Sirius kepada Yesi, mereka berdua pun akhirnya bersatu kembali. Di akhir film diperlihatkan kini Sirius dan Yesi yang sudah menjadi pasangan suami istri dan mempunyai seorang anak. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.